Jadi 4 ini berperan penting yang membuat kami menganalisa yakin bahwasanya kita mulai masuk ke pre-bullish, oke? Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Ewan Accessories di weekly update cryptocurrency. Oke, jadi selama sebulan ini dari bulan 7 hingga kemarin kita masih sangat bullish. Nah, pertanyaannya kemana gerakan Bitcoin selanjutnya setelah kita mengalami bullish yang cukup hebat. Oke, namun sebelumnya saya ingin bahas kepada Anda dulu sebenarnya cryptocurrency ini apa hubungannya dengan metaverse, apa hubungannya dengan NFT, oke? Karena teknologi satu ini, teknologi blockchain, merupakan teknologi yang pasti datang. Ya, karena sekarang ini masih banyak orang yang belum percaya dengan kripto, belum percaya dengan metaverse gitu loh. Makanya kenapa kita bisa melihat bahwasanya ketika Facebook mengubah namanya menjadi Meta, itu merupakan sebuah sebuah optimis dari seorang Mark Zuckerberg yang percaya bahwasanya ke depan metaverse itu akan booming. Oke, tapi masih banyak orang itu belum percaya bahwasanya metaverse itu akan menjadi salah satu bagian dari kehidupan kita. Oke, nah saya akan kasih contoh bagaimana teknologi blockchain ini beserta dengan metaverse, crypto, NFT-nya ini akan mengubah dunia dan akan menjadi salah satu teknologi yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Oke, saya kasih contoh di bidang properti. Oke, nah anggaplah ada sebuah developer perumahan. Nah, mereka berencana untuk membangun perumahan di sebuah tempat. Jadi proyek perumahan, oke, proyek kompleks. Nah, biasanya kan mereka desain dulu. Desain tersebut itu dimasukkan ke dalam metaverse. Jadi, mereka tinggal mengirimkan link metaverse mereka ke setiap calon customer atau mereka iklankan, dan setiap orang yang ingin atau tertarik dengan kompleks rumah ini, mereka bisa masuk ke dalam metaverse dan melihat rumah tersebut. Mereka bisa mengelilingi kompleksnya, mereka bisa melihat ke dalam rumahnya, mereka bisa naik ke lantai 2. Nah, ketika mereka cocok dengan rumah tersebut, ya artinya mereka bisa melakukan hal ini. Mereka bisa masuk di metaverse ini tanpa harus datang ke lokasi di seluruh dunia. Nah, ini akan memudahkan developer properti untuk melakukan penjualan dengan menggunakan metaverse. Oke, jadi orang di seluruh dunia itu bisa melihat proyek perumahan ini. Oke, dan ketika ada seseorang yang tertarik ingin beli, mereka bisa melakukan yang namanya PPJB ya, pengikatan jual beli gitu ya. Nah, menggunakan NFT. Karena NFT ini unik, yang nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa diubah, nggak bisa diedit. Oke, nah kemudian ketika mereka ingin membeli secara cash, mereka bisa melakukan yang namanya smart contract. Oke, jadi ketika smart contract dibikin, di mana sertifikat hak milik itu akan dikirimkan kepada si pembeli ketika si pembeli sudah melakukan pembayaran. Nah, itu terjadi secara otomatis tanpa melalui pihak ketiga. Oke, nah jadi inilah dunia masa depan. Ya, jadi metaverse, NFT, kripto, dan tentunya di metaverse tersebut kita menggunakan kripto untuk pembayaran. Ya bebas mau menggunakan stablecoin seperti USDT, USDC, atau menggunakan Bitcoin, itu tergantung daripada si pihak developer. Dia kerjasamanya dengan apa untuk metaverse-nya gitu loh, oke? Dan kira-kira seperti itulah gambaran masa depan dunia. Oke, jadi di sini teknologi blockchain itu memberikan kita sebuah kemudahan yang meningkatkan kualitas kehidupan kita untuk melakukan banyak hal. Yang itu pertama itu adalah revolusi payment, jadi revolusi pembayaran, revolusi bisnis. Ini yang saya lihat peluang tersebut, oke? Dan saat inilah bagi kita yang percaya dulu dan mengembangkan bisnis kita ke sana, itu akan menang duluan daripada mereka yang melihat dulu baru percaya. Oke, nah kita lanjut. Sekarang kita akan lihat bahwasanya 2 bulan ini kita mengalami bullish yang cukup luar biasa, dan hal ini karena dipicu oleh stocks atau saham yang naik juga dengan sangat luar biasa dari bulan Juni ya. Stocks itu sudah mulai rally terus, dan sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah keluar dari winter atau belum? Oke, nah kita dapat lihat bahwasanya kembalinya rally kripto itu dipercepat karena perkembangan positif yang terjadi saat ini. Oke, oleh karena itu saya ingin menyesuaikan pandangan bullish kami di weekly update yang sekarang ini
untuk disesuaikan dengan weekly update video-video sebelumnya. Oke. Nah, jika sebelumnya saya selalu menyerukan bahwa Bitcoin akan berkonsolidasi hingga akhir tahun 2022 dan kemudian kita akan masuk ke new bullish di awal tahun 2023. Namun sekarang kami menganalisa dan kami percaya bahwa Bitcoin mulai sekarang ini hingga 12 dan 18 bulan ke depan akan mengalami peningkatan harga secara bertahap hingga bulan 12. Dan kami juga menganalisa bahwasanya Bitcoin akan mencapai harga 30 US dollar pada akhir tahun. Ya, dan bisa jadi lebih cepat. Tapi analisa kami adalah di akhir tahun kita akan mencapai 30k US dollar. Dan ini berarti winter sudah mulai mencair dan kita mulai masuk ke market pre-bullish. Ya, kita masuk ke market pre-bullish. Nah, kita akan gali lebih dalam. Kenapa kita menganalisa dan yakin bahwasanya Bitcoin akan menembus 30k US dollar di akhir tahun 2022 dan juga kenapa kita yakin bahwasanya kita udah mulai masuk ke market pre-bullish. Oke, ada 4 hal yang berperan penting di sini. Yang pertama adalah menurunnya inflasi. Kemudian yang kedua, reboundnya risk sentiment. Di mana sentimen saat ini, sentimen resiko sudah mulai on kembali. Oke. Kemudian yang ketiga, teknikal yang terus membaik, dan yang keempat adalah akselerasi adopsi institusi. Jadi 4 ini berperan penting yang membuat kami menganalisa yakin bahwasanya kita mulai masuk ke pre-bullish. Oke. Kita tahu bahwa hancurnya harga kripto di tahun 2022 ini adalah akibat dari inflasi yang tidak terkendali. Namun pada minggu terakhir ini kita menerima beberapa titik data yang menunjukkan bahwa inflasi telah melambat di seluruh ekonomi Amerika Serikat, yaitu di konsumen, produsen, kemudian juga ekspor dan impor, semuanya menurun. Dan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak COVID-19 muncul. Oke. Jadi di sini kita dapat melihat bahwasanya indikator utama inflasi yaitu harga komoditas, kemudian juga survei atau ekspektasi tentang inflasi, kemudian juga harga bisnis, dan juga kemudian ada hasil pasar obligasi, menunjukkan bahwa melambatnya inflasi di bulan Juli adalah awal dari kejatuhan inflasi yang berkepanjangan. Dan ini sangat bullish untuk kripto. Dan ternyata bukan hanya untuk kripto, ini juga sangat bullish untuk stocks atau saham, yang membawa kita ke indikator kedua, yaitu reboundnya risk sentiment, yaitu dimana risk sentimen resiko ini mulai on kembali. Orang-orang mulai berani kembali mengambil sentimen resiko di dalam stocks dan kripto, karena kita sama-sama tahu stok atau saham itu dan juga kripto adalah aset yang sangat beresiko. Oke. Nah, pekan lalu harga saham para terbang sebagai respon dari data inflasi yang melambat, yang menandakan sentimen resiko membaik secara sehat di Wall Street. Secara teknis, rally minggu terakhir ini sangat penting, di mana pada hari Jumat S&P 500 retrace 50% dari kerugiannya di market bearish, yang dimana ini adalah sebuah langkah yang berhasil memprediksi akhir dari setiap market bearish sejak tahun 1946. Oke, kita akan lihat chart berikut ini. Nah, dengan kata lain, teknikal sangat menunjukkan bahwa rally saham besar yang terjadi sejak bulan Juni adalah kesepakatan yang nyata, di mana ini bisa menjadi tanda awal dari new bullish market. Oke, dan itu penting untuk kripto karena di tahun ini kripto mengikuti gerakan saham. Beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kripto itu bertentangan dengan saham. Saham naik, kripto turun. Saham turun, kripto naik. Nah, tapi di tahun ini saham dan kripto itu jalan berbarengan. Dan bisa dibilang kripto itu mengadopsi atau mengikuti gerakannya daripada saham. Oke, dan berbicara tentang teknikal, gambaran teknis untuk Bitcoin meningkat dari minggu ke minggu. Jadi pola konsolidasi yang sebelumnya terbentuk di Bitcoin telah berubah menjadi uptrend yang solid. Oke, jadi seperti tadi di awal kita bahas, bahwasanya kita di awal menganalisa di weekly update video sebelumnya, kita menganalisa bahwa konsolidasi akan terjadi hingga akhir tahun 2022. Tapi kalau Anda melihat teknikal, Anda melihat chart teknikal, Anda bisa melihat bahwasanya telah terbentuk uptrend yang sangat solid. Oke, dan menunjukkan bahwa Bitcoin dapat mencapai 30.000 US dollar pada akhir tahun 2022 ini. Oke, dan berdasarkan roadmap Bitcoin secara teknikal, kita memprediksikan bahwa Bitcoin akan menguji ulang harga tertinggi sepanjang masanya yang terjadi pada tahun 2021, yaitu di harga sekitar 68k, dan
Bitcoin itu akan menguji ulang resistensi tersebut di akhir tahun 2023. Jadi kemungkinan besar Bitcoin akan mendapatkan atau mencapai harga tertinggi sepanjang masanya yang baru, yaitu melewati 68K itu di awal tahun 2024, di awal tahun 2024. Di awal tahun 2024. Oke? Nah, jadi secara keseluruhan kami pikir gambaran teknikal terbentuk dengan baik di Bitcoin untuk bergerak lebih tinggi secara bermakna selama 12 hingga 18 bulan ke depan. Oke? Nah, kita akan lihat grafik berikut ini. Ini analisa gambaran kasarnya untuk Bitcoin 12 sampai 18 bulan ke depan berdasarkan prediksi kami, di mana saat ini sudah mulai terbentuk new uptrend yang menentang tren utama yaitu downtrend dan akan terus naik secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan akan menguji resisten harga tertinggi sepanjang masanya di akhir tahun 2023, berarti 18 bulan ke depan. Oke? Dan faktor keempat yang berperan di sini adalah akselerasi adopsi institusi. Minggu terakhir ini BlackRock, yaitu perusahaan kapitalis paling besar, ya, jadi kalau perusahaan dia adalah sebuah perusahaan manajemen finance yang memegang kapitalis paling besar di dunia. Jadi udah hitungan ribuan T atau ratusan T US dollar gitu loh. Oke, jadi si BlackRock minggu terakhir ini mengumumkan akan menawarkan produk investasi pertamanya langsung di Bitcoin, di mana dia akan menciptakan kepercayaan Bitcoin privacy baru yang berusaha melacak harganya. Oke, dan BlackRock mengambil langkah sebagai tanggapan atas minat substansial dari beberapa klien institusi tentang cara mengakses aset kripto secara efisien dan hemat biaya. Jadi pada saat yang sama, bilioner hedge fund manager Steve Cohen, yaitu otak di balik hedge fund multimiliar dolar Point72, meluncurkan manajer aset kripto pribadi yang terpisah. Sama. Jadi kendaraan ini dimaksudkan untuk memperdagangkan kripto spot dan turunan kripto. Di antara keduanya menjadi jelas bagi kami bahwa institusi yang besar pada kripto tidak pernah hilang. Mereka hanya sedang tidur sementara dan sekarang ini sedang dibangunkan kembali. Oke, jadi seperti video yang saya sebelumnya, saya sudah share kepada Anda bahwasanya saat ini market lebih dari 50% sedang hengkang. Oke, dan saat ini BlackRock dan juga Point72 berusaha untuk membangunkan mereka kembali, yang artinya berusaha untuk membawa mereka kembali ke dalam dunia kripto. Oke, untuk membuat mereka kembali berinvestasi ke dunia kripto. Makanya mereka memberikan fasilitas yang bisa membuat mereka itu mengakses aset kripto lebih hemat dan juga lebih efisien. Oke, dan ini juga merupakan langkah di mana mereka ingin memenangkan persaingan terhadap pesaing exchange lainnya seperti Binance. Karena memang ini adalah titah daripada Joe Biden, di mana Joe Biden sudah mengeluarkan titah bahwasanya mereka harus menang persaingan di kripto. Makanya BlackRock bekerjasama dengan Coinbase itu untuk memfasilitasi para institusi supaya para institusi itu, apalagi yang 50% itu yang hengkang sebelumnya, tertidur sebelumnya, tidak lari ke Binance atau ke exchange lainnya, tapi ke BlackRock gitu loh, oke, dan Coinbase gitu loh ya. Jadi itu adalah salah satu langkah yang sangat besar sekali dan itu memberikan sebuah efek bahwasanya permainan akan berubah di dunia kripto, oke? Nah, jadi pada akhirnya ketika BlackRock dan Point72 berhasil membawa institusi kembali yang sebelumnya tertidur, maka itu akan menjadikan harga kripto sangat bullish untuk jangka pendek maupun jangka panjang, oke? Nah, jadi secara keseluruhan ini semua cukup bullish pada keadaan kripto saat ini. Dan di video sebelumnya saya terus menyerukan bahwa 2023 akan menjadi awal dari new booming atau new bullish, dan sekarang kami sangat yakin bahwa begitu banyak perkembangan positif yang terjadi, yang muncul begitu cepat, sehingga siklus booming besar kemungkinan dimulai pada akhir tahun 2022. Oke, karena memang sekarang kita bisa melihat bahwasanya winter sudah mulai mencair dan kita sudah mulai masuk ke pre-bullish, dan alasannya tadi 4 poin sudah kita jabarkan kepada Anda. Jadi kembali lagi, apakah Anda percaya bahwasanya kita sudah mulai masuk ke market pre-bullish atau kita masih di dalam perangkap fake bullish atau masih di dalam
winter, kita masih dalam hutan. Tapi menurut analisa kami, winter sudah mulai mencair dan kita sudah mulai masuk ke dalam pre-bullish dengan penjelasan 4 poin tersebut. Oke. Nah, return yang besar ada pada investor kripto jangka panjang yang sabar. Oke, dan sekarang saya akan share kepada Anda koin-koin the best of the best coin yang sebelumnya saya sudah pernah share kepada Anda bagaimana perkembangannya dan bagaimana dia akan memberikan kita ROI yang besar di 1, 2, 3 tahun ke depan. Oke. Nah, yang pertama kita ada CHZ, Chiliz. Orpheus Media menginvestasikan 100 juta euro di Barca Studios. Mengikuti investasi sebelumnya oleh CPM, yaitu pencipta Chiliz, CHZ, studio akan berganti nama menjadi Barca Digital and Entertainment dan akan memimpin strategi digital klub sepak bola FC Barcelona, termasuk penggunaan token penggemar dan NFT. Juga diumumkan bahwa FC Barcelona akan menjadi klub pertama yang menjadi node atau validator di jaringan Chiliz 2.0. Oke, kemudian yang kedua kita ada Grab atau GRT USD. Messari menjadi pengembang subgraph inti pertama di The Graph. Dengan hibah dari The Graph Foundation, tim Messari yang telah berpartisipasi aktif dalam ekosistem The Graph akan mengembangkan standar dan membagikan praktik terbaiknya. Ini akan membantu tim lain untuk mengikuti jejak mereka dan mengarah ke ekosistem subgraph berkualitas tinggi yang lebih kokoh dan disempurnakan. Oke, berikutnya yang ketiga kita ada Near. Platform sosial NIS dan peluncuran JavaScript SDK di Near. NIS adalah platform sosial Web3 yang dibuat oleh tim yang mengesankan dengan pengalaman masa lalu di Tinder, di Bumble, dan di Facebook. Platform ini bertujuan untuk menjadikan tempat unik bagi pembuat konten, kolektor, dan grup yang mencari rumah virtual untuk komunitas mereka. Saat ini, dalam versi beta pribadi, tetapi pengguna dapat mendaftar ke daftar tunggu sekarang. Oke, waiting list. JavaScript SDK yang diumumkan di ETH Toronto berarti bahwa lebih dari 20 juta pengembang JavaScript di dunia sekarang dapat mengembangkan di Near dengan gesekan minimal. Oke, dan yang keempat kita ada Theta. Kompetisi menyanyi Idol Philippines akan mendapatkan tiketnya di Theta Network. Tiket akan ada sebagai NFT yang dijual melalui platform Theta Drop. Beberapa NFT yang dirilis menjadi koleksi, sementara yang lain akan berfungsi sebagai tiket untuk pertunjukan langsung pada bulan Agustus. Oke, dan yang kelima, yang terakhir kita ada XTZ Tezos. Membuktikan kelebihannya sebagai blockchain seni, platform seni baru segera diluncurkan di Tezos XTZ. Dengan koneksi ke galeri dan artis papan atas. Platform ini akan menjadi platform NFT seni premium yang digunakan oleh galeri terkemuka untuk memamerkan karya seniman mereka. Beberapa karya seniman untuk ditampilkan di platform secara teratur dijual seharga ratusan ribu dolar di Sotheby's dan di Christie's. Oke, jadi ini salah satu 5 dari the best of the best coin yang saya sharing kepada Anda. Sebelumnya juga sudah saya sharing di video sebelumnya, seperti kita ada Solana, kita juga ada ADA, Matic yang masuk ke dalam the best of the best coin. Oke, Anda bisa cek di video-video webinar sebelumnya. Jadi itu aja yang bisa saya share kepada Anda, dan kesimpulannya adalah bahwa kita sudah mulai memasuki market pre-bullish. Winter sudah mulai mencair, oke? Dan pada akhir tahun 2022 ini kita akan mencapai Bitcoin akan mencapai harga 30k. Oke, dan secara bertahap harga Bitcoin itu akan terus naik hingga akhir tahun 2022. Oke, itu aja yang saya bisa sharing kepada Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman Anda, dan juga saya lupa untuk sharing kepada Anda bahwasanya jika Anda percaya bahwa teknologi blockchain, metaverse, crypto, NFT adalah masa depan dan Anda ingin menerapkannya ke dalam bisnis Anda, kami bisa membantu Anda untuk membuat metaverse, Web 3.0, NFT, dan juga data scientist. Oke, dan jika Anda memerlukan ini semua, silakan hubungi kami di komen atau di email kepada saya. Oke, thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share supaya ketika saya upload video baru tentang weekly update, Anda tidak ketinggalan. Oke, thank you. Salam sukses Indonesiaku.